Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amaranggana Putari Ardana dengan NIM 2008036018 dari kelas Kimia 4A. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi tentang teori rantai Bloomstrand-Jergensen. Pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pertama, sejarah mengenai teori Bloomstrand-Jergensen. 2. Teori mengenai Bloomstrand dan Jergensen. Kemudian yang ketiga, membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari teori Bloomstrand-Jergensen. Yang pertama, mengenai sejarah teori Bloomstrand-Jergensen. Yang pertama yaitu penemuan dari teori Bloomstrand-Jergensen yaitu Christian Wilhelm Bloomstrand, merupakan perintis teori rantai atau yang dikenal dengan chain theory. Saat Kekulé sibuk mempertahankan pendapatnya tentang senyawa atomik dan senyawa molekuler, Bloomstrand dikatakan berhasil pada saat itu ketika menjelaskan konstitusi atau cara atom-atom dalam suatu senyawa membentuk susunan atau berikatan. Yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Sophus Max Jergensen, yaitu murid Bloomstrand, menjadi profesor kimia pada salah satu universitas di Copenhagen. Berbeda dengan pakar kimia lain, pada masa itu ia cenderung melakukan penelitian secara sporadis atau membutuhkan waktu lama dan kadang-kadang. Sedangkan Jergensen melakukan penelitian secara intensif dan sistematis mengenai senyawa kompleks, hingga sewaktu-waktu mengemukakan konstitusi dari senyawa-senyawa kompleks berdasarkan teori rantai yang dirintis oleh gurunya, yaitu Bloomstrand. Yang kedua, yaitu mengenai teori Bloomstrand-Jergensen. Pada awalnya, penemuan senyawa kompleks para ahli kimia organik telah mengetahui bahwa karbon selalu memiliki valensi 4, dan senyawa-senyawa organik mempunyai struktur rantai. Contohnya yaitu CH3, CH2 3 kali Cl. Strukturnya CH3 berikatan dengan CH2, berikatan dengan CH2, berikatan dengan CH2, berikatan dengan Cl. Bloomstrand dan Jergensen mengajukan teorinya berdasarkan reaksi pengendapan AgCl oleh COCl3 XNH3. Di sini terdapat COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3, COCl3 3NH3 yang ditambah dengan AgNO3 berlebih akan menghasilkan masing-masing 3 AgCl, 2 AgCl, 1 AgCl. Menurut Bloomstrand-Jergensen, ia mengajukan teori rantai untuk struktur kompleks logam karena tiap-tiap unsur memiliki valensi tetap. Mereka menyatakan bahwa dalam kompleks Cobalt 3 ada 3 ikatan rantai yang dikemukakan oleh Bloomstrand-Jergensen, merupakan salah satu usaha utama untuk menjelaskan ikatan yang terbentuk untuk senyawa kompleks. Berdasarkan perbandingan hasil AgCl yang terendapkan, maka mereka mengusulkan struktur untuk COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3, dan COCl3 3NH3 masing-masing sebagai berikut. Berikut merupakan struktur Bloomstrand-Jergensen dari COCl3XNH3. Berdasarkan struktur tersebut, atom Cl yang terikat langsung pada CO terikat sangat kuat dan sukar dilepas, sehingga tidak dapat diendapkan. Sementara atom Cl yang terikat pada NH3 terikat lemah
sehingga mudah diendapkan oleh perak nitrat. Hasil eksperimen untuk reaksi COCl3,6NH3, COCl3,5NH3, dan COCl3,3NH3 sesuai dengan struktur teoritis yang diajukan. Namun, Jorgensen tidak berhasil mensintesis senyawa 4, sehingga tidak dapat menjelaskan struktur yang sesuai untuk senyawa struktur COCl3,3NH3. Namun demikian, dia dapat membuat senyawa COCl3,3NH3 yang diharapkan memiliki sifat yang sama dengan COCl3,3NH3, yaitu memberikan reaksi pengendapan dengan ion Ag+ dengan rasio stoikiometrik 1:1. Namun, kenyataannya, senyawa ini tidak menghasilkan endapan dengan ion Ag+. Begitu juga tidak mengantarkan listrik. Dengan demikian, teori pembentukan model ini tidak dapat dipertahankan. Berikutnya mengenai kelebihan dan kelemahan dari teori Brundtland-Jorgensen. Yang pertama, kelebihan. Jorgensen berhasil mensintesis dua senyawa kompleks yang memiliki rumus yang sama, yaitu COCl3N2. Dua senyawa tersebut merupakan pasangan isomer dengan warna berbeda. Yang pertama, kompleks fraseo berwarna hijau. 2. Kompleks violeo yang berwarna violet atau ungu. Berikut strukturnya. Dalam larutan dua senyawa kompleks tersebut menghasilkan dua buah ion, dan bila ditambah dengan larutan perak nitrat berlebih akan menghasilkan satu ekivalen endapan AgCl. Yang kedua mengenai kelemahan. Jorgensen mensintesis senyawa kompleks COCl3,3NH3 dengan struktur sebagai berikut. Sehingga fakta eksperimen menunjukkan bahwa COCl3,3NH3 bersifat sebagai non-elektrolit, karena pada saat larutannya ditambah dengan larutan perak nitrat tidak menghasilkan endapan AgCl. Teori ini tidak dapat menjelaskan sifat non-elektrolit dari COCl3,3NH3. Struktur yang diajukan oleh Jorgensen tidak cocok dengan fakta-fakta eksperimen yang ada. Sekian dari materi hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.